Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, hari ini kita kembali beribadah ya. Di hari Minggu pagi ini kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesehatan. Sehingga pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah meskipun masih secara online. Ya adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum memuji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik di rumah, hari ini Lose mau mengajak adik-adik semua menaikkan sebuah pujian yang mengatakan jika Tuhan memanggil nama adik-adik, apa yang akan adik-adik berikan jawaban. Mari kita semua bangkit berdiri adik-adik. Lose akan mengajak adik-adik menaikkan pujian Tuhan memanggil namamu. Memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Oh kamu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Oh kamu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, Lose ingin mengajak adik-adik menaikkan pujian ini dengan sedikit variasi. Nah, ketika ada kalimat oh kamu, kata kamu adik-adik di rumah ganti dengan nama adik-adik. Lose kasih contoh ya. Nama Lose kan Hendra. Jadi Lose akan nyanyi, oh Hendra, apa jawabmu? Nah, contoh misal adik-adik di rumah namanya Budi. Oh Budi, apa jawabmu? Bisa ya adik-adik? Nah, kita coba naikkan pujian nih. Kata kamu diganti dengan nama adik-adik ya. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Oh Hendra, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Sekali lagi. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Oh Hendra, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab
ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, oke adik-adik, jadi hari ini Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama beribadah ya. Jadi respon adik-adik harus menjawab, ya Tuhan, saya mau beribadah pada pagi hari ini. Oke, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Baik adik-adik, hari ini kita sudah memasuki bulan November. Hari ini sudah tanggal 14 ya. Berarti sekitar 1 bulan ke depan kita akan merayakan perayaan Natal. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Nah, hari ini Lause akan mengajak adik-adik menaikkan sebuah pujian Natal adik-adik. Meskipun masih sekitar 1 bulan lagi adik-adik. Kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Kita naikkan sebuah pujian. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Demi kita ini, Dia sudah lahir penuh, Dia dalam imannya teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Iya adik-adik, bersuka-cita karena Tuhan Yesus lahir demi kita semua adik-adik, demi adik-adik dan demi Lause. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Dorcas. Mari adik-adik yang di rumah, persiapkan hati, persiapkan diri adik-adik. Tidak boleh jalan-jalan lagi, tidak boleh sambil guling-gulingan ya, tidur-tiduran di rumah. Persiapkan juga Alkitabnya adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Lause ajak kita semua menaikkan sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita ulangi pujian ini satu kali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, terang bagi jalanku. Baik, adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Paus Dorcas yang akan menyampaikan, berkati juga kami semua yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Kiranya kami boleh dengan sungguh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Saya harap kalian hari ini sehat-sehat semua dan bersukacita ya. Kita bisa bersama-sama kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun hanya melalui online. Tapi kita harus tetap bersemangat dan bersyukur karena Tuhan masih memelihara dan memimpin hidup kita. Adik-adik, saya mau tanya, beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah terima rapot mid semester ya? Gimana nih nilainya? Pasti ada anak-anak yang nilainya hebat-hebat ya. Bagus nilainya, ada yang 90, 100 semua rapotnya, nilai rapotnya. Nah, kalian yang pandai, yang nilainya besar harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kalian kepandaian. Tapi mungkin ada juga yang nilainya masih kurang atau bahkan lebih rendah ya. Adik-adik tidak boleh rendah diri kalau nilainya masih kurang memuaskan. Adik-adik harus lebih giat lagi belajar sehingga nanti pada waktu semester adik-adik nilainya menjadi lebih baik daripada nilai mid semester yang sekarang. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada tercatat bahwa kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita akan buka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ya. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain,
Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Adik-adik, di dalam bacaan yang kita baca tadi, kita melihat ada dua orang yang bersama-sama pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama adalah orang Farisi dan yang kedua adalah orang pemungut cukai. Orang Farisi adalah satu golongan rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyangnya. Ya, itu orang Farisi. Sedangkan kalau pemungut cukai adalah orang yang bertugas, pekerjaannya adalah menagih pajak kepada rakyat. Ya, tetapi mereka seringkali menagih dengan lebih. Jadi rakyat tidak suka dengan orang pemungut cukai ini. Misalnya pajak yang ditetapkan pemerintah 100.000, pemungut cukai ini meminta 150.000. 100-nya itu yang dari pemerintah disetor kepada pemerintah, 50.000-nya masuk ke kantongnya sendiri, dipakai sendiri. Oleh karena itu rakyat tidak suka kepada si pemungut cukai ini, orang yang pekerjaannya pemungut cukai ini. Dua orang ini tadi, orang Farisi dan pemungut cukai ini, mereka bersama-sama pergi ke bait Allah untuk berdoa. Sekarang kita lihat apa isi doa kedua orang untuk yang ke bait Allah ini. Yang pertama doa orang Farisi. Doa orang Farisi kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim. Jadi orang Farisi ini menyombongkan diri. Tuhan, aku ini loh, aku ini bukan perampok, aku ini bukan orang lalim, ya. Jadi dia sombong, adik-adik. Di dalam doanya dia berkata-kata sombong. Tetapi tidak hanya sombong, dia juga merendahkan orang lain. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya dikatakan bahwa bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi dia merendahkan pemungut cukai ini, ya. Dia tidak sombong saja, tapi dia juga merendahkan orang. Terus dia juga berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persembahan, ya. Jadi orang Farisi ini sombong dan dia merendahkan si pemungut cukai ini. Tetapi sekarang kita lihat si pemungut cukai ini. Si pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadap ke langit. Dia berkata bahwa dia minta, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Di ayat yang ke-13 ditulis. Si pemungut cukai ini merasa dirinya perlu dikasihani, dia minta belas kasihan Allah. Kita lihat bahwa Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Orang Farisi ini tidak diperkenan Tuhan, tetapi pemungut cukai ini diperkenan oleh Tuhan. Di 14 dikatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Orang Farisi ini tidak. Kenapa adik-adik? Karena dia sombong, dia memegahkan diri, dan dia merendahkan orang lain. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong dan merendahkan orang lain. Dari cerita ini kita mengetahui bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Kalau adik-adik diberi kepandaian, diberi kemampuan yang lebih, tidak boleh sombong. Dan kita tidak boleh merendahkan, meremehkan orang lain. Karena kepandaian kita, kemampuan kita, semuanya itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan itu semua kepada kita.
dan Tuhanlah yang berhak meninggikan dan merendahkan orang. Kita tidak berhak untuk meninggikan atau merendahkan orang. Ya, kalau kita mungkin diberi kemampuan lebih, misalnya di sekolah kita pandai dalam salah satu pelajaran, misalnya pelajaran matematika atau pelajaran yang lain, kita tidak boleh sombong dan merendahkan teman kita yang kurang mampu. Tetapi kita harus menjadi berkat dengan mengajaknya belajar bersama agar teman kita yang kurang mampu bisa menjadi mampu juga di dalam pelajaran matematika. Dengan demikian kita bisa menolong mereka dan kita mempermuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Manusia saja tidak suka dengan orang yang sombong, apalagi Tuhan. Terlebih Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, karena kita tahu semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Tuhan berkenan dengan orang yang tidak sombong dan yang tidak merendahkan orang lain. Oleh karena itu adik-adik, mulai sekarang kita tidak boleh sombong dan tidak boleh merendahkan orang lain. Ya, kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 18 ayat yang ke-14b. Kita akan baca bersama-sama Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi yang merendahkan dan meninggikan adalah Tuhan. Kalau kita meninggikan diri, Tuhan merendahkan kita. Tetapi kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kita. Sekali lagi ya, Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, adik-adik boleh hafalkan dan boleh direkam, diberikan ke guru masing-masing. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami agar kami tidak sombong. Tuhan menolong kami agar kami boleh hidup menurut firman Tuhan, tidak menyombongkan diri, tidak merendahkan orang lain. Karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang berhak meninggikan dan merendahkan. Dan kami juga menyadari bahwa semua kemampuan, kepandaian, hikmat itu semua asalnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kami. Oleh karena itu kami tidak boleh sombong. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah atau hadiah? Anugerah atau hadiah? Sebenarnya anugerah atau hadiah? Adik-adik, anugerah atau hadiah? Baik adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Lause Dorcas. Hari ini kita bersama-sama belajar ya, baik adik-adik maupun Lause. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang sombong adik-adik. Ya, jadi kita semua tidak boleh sombong karena Tuhan tidak suka. Dan yang kedua kita juga belajar bahwa Tuhanlah yang berhak meninggikan dan merendahkan seseorang. Bukan diri kita adik-adik. Jadi Tuhan yang berhak meninggikan dan merendahkan seseorang. Baik adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan tadi, kita ada ayat hafalan yang diambil dari kitab Lukas. Lukas pasal ke-18
ayat 14b. Bunyinya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Adik-adik boleh hafalkan ayat ini dan boleh direkam, kemudian dikirim ke Lause masing-masing. Sekarang kita akan memberikan persembahan adik-adik. Seperti minggu-minggu sebelumnya, Lause jelaskan kembali cara memberikan persembahan adik-adik. Jadi seperti biasa, uangnya boleh dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan, ya. Kemudian amplopnya ditutup, di belakang ditempel stiker karakter, di depannya ditempel stiker tanggal hari ini 14 November. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam kotak, lalu ditutup. Ya, nanti persembahan ini akan dikumpulkan ya pada bulan Desember. Bagi adik-adik yang tidak memiliki kotak dan aktivitas ini, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan. Minta tolong papa mamanya untuk transfer ke rekening di bawah ini atau scan QR code yang ada di bawah ini juga. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan sebuah pujian yang berkata bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Dan sesaat lagi kami akan bersama-sama bertemu dengan teman-teman di Google Meet. Tuhan berkati pertemuan kami ya Tuhan. Terima kasih, dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa ya, setelah ini kita tetap ada Google Meet. Lause dan teman-teman sudah menunggu. Jadi adik-adik langsung join saja. Ya, nanti bertemu dengan teman-teman, kita akan membahas firman Tuhan lagi dan saling mendoakan. Baik, Lause mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.